Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali Tuhan kami mengucap syukur di sore hari ini Tuhan. Sungguh anugerah dan kasih setiamu ya Tuhan, yang terus boleh kami rasakan Tuhan. Bahkan sampai detik ini Tuhan, kami kalau boleh ada bersekutu untuk menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kami wanita-wanitamu mau datang menghampiri Engkau. Kiranya pujian kami menjadi simponi yang indah di hadapan Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami lewat pujian kami. Dan kiranya pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Kami juga akan persiapkan tanah hati kami Tuhan. Ketika firman-Mu ditaburkan, firman itu akan tumbuh dalam hati kami yang terbaik ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami akan mulaikan ibadah saat ini. Yang siap sama-sama katakan amin. Ibu-ibu tetap bangkit berdiri ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu sungguh kemurahan Tuhan ya kalau hari ini kita boleh ada dua acara Imlek dan acara Valentine. Ibu-ibu saya belajar untuk memperkatakan ya ibu, ini saya catat ibu-ibu. Kong si Fajai Sinen Kuailes Canti Tian Kang Wan Serui, yang artinya selamat sejahtera, selamat tahun baru Cina. Dan juga kami bersama tim choir juga mengucapkan Happy Valentine Day. Selamat hari kasih sayang di bulan Februari ini. Mari sama-sama kita akan pujikan pujian ini. Tuhan memberikan pujian dalam mulut kita. Banyak orang
Mari sama-sama kita katakan, bagi saya yang percaya. Bagi saya yang percaya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Ibu-ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya pujian ini ibu-ibu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Ku mau cinta Yesus, apapun problema yang saat ini Tuhan izinkan. Kiranya pujian ini menjadi suatu ingatan bahwa cinta kita kepada Tuhan tetap untuk selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kami sesuai dengan rencana Tuhan. Pakai setiap kami wanita di tempat ini sesuai dengan rencana Tuhan. Ada kasih di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kasih itu mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami siap untuk Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan kami seorang murid yang benar-benar mengasihi Tuhan. Yang benar-benar mau hidup apa kata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang ada di tempat ini tanpa terkecuali Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Terima kasih choir-choir pink yang cantik ya. Cucu saya itu hafal. Kalau cewek pink, nah itu artinya cantik. Kalau ditanya adiknya nanti mau cewek apa cowok? Adiknya cewek, pakai baju pink cantik. Gitu. Puji Tuhan. Ya, cucu saya itu luar biasa. Baik, terima kasih. Saya enggak mau kalah sama Bu Siane ya. Cuma saya mungkin enggak bisa sepanjang Bu Siane gitu ya. Tapi tidak mengurangi kasih saya kepada teman-teman, kepada saudara-saudara yang merayakan hari Imlek ya. Kongsi ya. Itu aja yang saya bisa. Ya, besok kita akan sambut Valentine ya, secara berurutan itu adalah hal yang luar biasa. Ya, Tuhan menyiapkan waktu yang tepat ya buat kita semua. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya pada sore hari ini boleh berdiri di tempat ini dengan kasih Tuhan ya. Saya tidak lebih daripada ibu-ibu semua. Tetapi saya mau belajar taat dan tunduk ya. Luar biasa. Terima kasih. Tema yang diberikan kepada saya pada sore hari ini adalah kasih dan keluarga. Kalau kita berbicara kasih dan keluarga, kasih, kita ngomongkan kasih itu berarti kita tidak sedang berdiri seorang diri. Ya. Kalau kasih itu artinya pasti ada orang lain selain diri kita. Betul? Ya, karena kasih itu enggak ada gunanya kalau kita seorang diri. Jadi kasih itu pasti identik dengan orang lain. Kasih itu pasti identik dengan kebersamaan. Ya. Di dalam keluarga yang namanya keluarga itu pasti tidak seorang diri ya. Saya sendiri bukan dikatakan keluarga. Kalau saya dikatakan keluarga Esther gitu berarti ada suami saya, ada anak-anak saya, ada orang tua saya, ada saudara-saudara saya yang lain gitu ya. Nah, itulah tempat yang tepat di mana kasih itu boleh ada di dalamnya. Ya. Bukan hal yang gampang. Tetapi saya juga punya tanda tanya yang besar sekali ketika kita berbicara mengasihi jiwa-jiwa. Begitu ya. Saya melakukan pelayanan ke sana kemari gitu misalkan. Karena saya mengasihi jiwa-jiwa. Tetapi saya tidak mengasihi yang ada di sekitar saya. Itu nol besar. Karena apa? Tidak mungkin saya memberikan kasih kepada ya kepada anaknya Tante Diana gitu ya. Melebihi kasih daripada apa yang saya berikan kepada Sharon dan Christopher. Nah, jadi jangan katakan saya mengasihi jiwa-jiwa. Tetapi yang ada di sekitar kita tidak berikan kasih itu. Jadi penting sekali bahwa kasih itu harus dimiliki oleh setiap kita. Yang katanya adalah anak Allah.
yang katanya hidup kita ini hidup ada dalam kasih Allah. Allah ada di dalam kita. Gitu ya. Kalau kasih itu benar-benar tidak bisa kita sampaikan, kita tidak bisa nyatakan kepada orang lain gitu. Ya. Firman Tuhan beberapa minggu yang lalu, sedikit saya mengawali kesaksian ini ya, tidak gampang bagi setiap kita untuk kita boleh praktek yang namanya kasih itu. Waktu itu Pak Robert katakan bahwa di dalam ketaatan itu harus ada konsistensi, termasuk kasih di dalamnya. Kasih itu harus konsisten. Ya, yang mau saya saksikan begini, ibu-ibu, beberapa bulan ini saya melihat kondisi suami saya itu benar-benar repot gitu ya. Maksudnya ini sedang musim-musim mendekati pemilu gitu ya. Sepertinya itu repotnya suami saya itu seperti mau nyalek gitu. Repot gitu loh. Padahal dia tidak sedang mau nyalek gitu ya, tidak sedang mau kampanye gitu. Tapi saya melihat itu repotnya luar biasa gitu. Pagi bangun koram deo, setelah koram deo gitu ada yang telepon, ada yang konseling, ada yang tanya ini, ada yang tanya itu. Sehingga dia itu telepon itu enggak berhenti-berhenti gitu ya. Sampai jam 8:30 pagi waktu itu. Wis luwe gitu, bilang sama saya wis luwe wayahe makan sarapan gitu. Ya, sebagai istri yang baik ya, saya melayani suami saya. Saya ambilkan sarapan karena dia sukanya seperti itu. Saya belajar memberikan kasih itu sama suami saya. Saya sudah imbui ya, imbui ngerti ya. Sudah berikan makan, sarapan itu sudah saya taruh di meja makan, saya sudah panggil, makanan sudah siap. Ternyata apa yang terjadi? Tidak dimakan dan itu baru 2 jam berikutnya dia sarapannya. Muangkel ya, hatiku iki pewegel nyusu-nyusu njaluk sarapan gitu ya. Sudah diimbui, waduh ya selak dingin mubadir ya toh. Ternyata dia begitu mau makan ada telepon masuk lagi, terima telepon lagi. Aduh. Saya sampai heran, saya katakan sama suami saya begini. Kalau saya melihat kamu itu lebih sibuk daripada full timer, kamu itu lebih sibuk daripada seorang gembala gitu. Terus dia tersadar gitu. Ternyata saudara, ibu-ibu, dari situ hari itu konsistensi saya itu hampir hilang untuk saya boleh melayani suami saya. Karena hal-hal seperti itu. Untung Bapak Gembala firman-Nya mengingatkan saya. Ketika saya berdoa saya langsung pegang tangan suami saya. Tuhan ampuni saya. Karena saya merasa bahwa saya sudah hampir tidak konsisten lagi untuk taat melakukan kehendak Tuhan, melayani suami saya dengan hati yang rela. Dengan kasih seperti yang kasih-Nya Tuhan sudah saya terima. Untuk praktek kasih itu juga diperlukan konsisten. Ya, seperti yang tema kita bulan kemarin, bulan ini ya masih dalam konsistensi. Ketaatan kita butuh konsistensi. Begitu juga dengan kasih. Ya. Saudara, kalau kita sudah dipanggil menjadi orang-orangnya Allah, menjadi anak-anak ketebusannya Allah, itu artinya ada kasih di dalam hidup kita karena Allah itu sendiri adalah kasih ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16, saya dikasih waktu 25 menit atau 2 jam? Oke. 2 jam enggak apa-apa. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Ya, di sana dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Ya, jadi firman Tuhan jelas katakan bahwa Allah adalah kasih. Artinya Allah itu sendiri adalah kasih. Kasih sama dengan Allah. Allah itu sama dengan kasih ya. Dan barang siapa tetap
berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ibu-ibu, saya tahu setiap hari dalam kita keseharian kita melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah, ya, itu banyak hal yang kita alami. Kita mungkin merasa capek, kita mungkin merasa lelah, kita merasa bahwa aduh aku kok soro dewe gitu ya di rumah. Wah, bojoku kayak enak-enakan gitu. Aku dari terbit matahari sampai terbenamnya gitu ya. Gak metu teko pawon gitu. Nggak keluar dari dapur, harus menyiapkan ini, menyiapkan itu gitu. Ya. Itu enggak gampang. Untuk tetap berada di dalam hadirat Allah, untuk tetap punya kasih Allah, itu enggak gampang. Ya, jalan satu-satunya kita harus terus menyadari bahwa Allah itu ada di dalam hidup saya. Allah itu ada dalam hidup kita. Sehingga kasih itu harus tetap ada di dalam hidup kita. Karena Allah itu kasih. Jadi apa yang keluar dari hidup kita itu adalah Allah. Jadi apa yang keluar dari hidup kita itu harus tetap kasih. Apapun kondisinya, ya. Setuju? Setuju, tapi berat Bu, iya berat, saya tahu berat. Untuk itu kalau kita sendiri tidak mengalami kepenuhan kasih itu, tidak mengalami kepenuhan Allah, maka sulit bagi kita untuk kita memberikan kasih itu kepada orang lain. Lawang kita sendiri aja kekurangan kok, kita sendiri aja belum full kasihnya. Kenalnya akan Allah itu belum full, mengalami Allah itu belum full. Bagaimana kita mau memberikan? Ya kalau kita belum full kita berikan, ya pasti kita kekurangan. Makanya setiap hari ya kita datang sama Allah, kita datang sama Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu setiap hari. Supaya kita full untuk hari ini, itu bisa kita berikan kasih itu kepada orang yang ada di sekitar kita. Yang pertama-tama, kasih itu harus bisa dirasakan oleh orang terdekat kita. Yang masih punya suami, oleh suami kita, oleh anak-anak kita, oleh pembantu kita. Allah itu harus nyata. Kasih itu harus nyata. Karena itu tanda bahwa kasih itu tetap ada dalam hidup kita. Allah, barang siapa berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Ya. Jadi ketika kita mengalami situasi marah-marah, waduh emosi luar biasa, mulut kita ngoceh sana ngoceh sini. Kayak orang yang sudah kehilangan ingatan. Saya enggak ngomong gila ya, ngomong ini ya. Sudah ngomongnya itu kesana kemari gitu ya. Tidak ada penguasaan diri lagi. Artinya apa? Allah tidak tinggal di dalam kita lagi. Kasih itu tidak ada dalam hidup kita. Sehingga kita ngawur kalau ngomong itu asal nyeprot gitu ya. Ya. Sulit sekali gitu ya. Apalagi kalau dalam satu rumah saya dengan suami itu sudah jelas berbeda. Budaya dan sebagainya, latar belakang berbeda, itu sudah satu problem untuk bisa menerapkan kasih. Ditambah lagi di dalam rumah saya ada anak menantu saya yang beda jauh ya latar belakangnya. Waduh, tambah lagi. Kalau tidak ada kasih di dalamnya, kalau tidak ada kasih di antara keluarga, ya tidak akan ada yang namanya Allah hadir di dalam rumah tangga kita. Keluarga tidak hanya berbicara saat ini untuk kita dan suami, anak-anak. Keluarga itu bisa berarti teman kita di dalam pekerjaan itu juga keluarga kita. Teman di dalam gereja, sepelayanan itu juga keluarga kita. Ya, bagaimana kita menerapkan kasih Allah itu di tengah-tengah
orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, harus kita ingat bahwa Allah itu harus tetap berada di dalam hidup kita. Supaya kasih itu juga ada di dalam hidup kita. Allah adalah kasih, ya. Dan ternyata ketika Allah itu ada di dalam hidup kita, kasih itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat. Ya, kalau kita melihat secara sekilas, kasih itu identiknya ya kasih itu kan sabar, lemah lembut, ya melo-melo gitulah perasaannya gitu ya. Waduh, bukan dengan yang tekanan seperti bagaimana gitu ya. Tapi ternyata di dalam kasih itu ternyata ada satu kekuatan, next ya. Ada satu kekuatan yang luar biasa. Karena di dalam Keluaran 15 ayat 13 di sana dikatakan dengan kasih setiamu. Dengan kasih setiamu Tuhan ya. Engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Jadi kasih dan kekuatan itu adalah hal yang sama. Kalau kita punya kasih, kita pasti punya yang namanya kekuatan. Karena di dalam kasih itu sendiri ada kekuatan. Karena di dalam Allah itu ada kekuatan. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan pada sore hari ini mari kita mau bersama-sama. Hidup kita ini kita serahkan sepenuhnya supaya Allah itu benar-benar ada. Sehingga kekuatan itu kita punya. Kasih yang Allah sendiri itu ada di dalam hidup kita. Sehingga kita punya kemampuan, kita punya kekuatan untuk menanggung segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan keluarga, dalam hidup berteman, dalam pelayanan. Itu semua butuh kasih, ya, dan ada kekuatan ternyata di sana. Kasih itu identik dengan kekuatan Allah sendiri yang akan membimbing kita. Kalau kita punya kasih, ya, artinya kita sedang berjalan di dalam jalannya Tuhan. Ya, kita sedang bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kasih adalah kekuatan. Ada 3 yang saya temukan dan saya tahu mesti banyak lagi. Ya. Kekuatan di dalam kasih. Apa yang ada di dalam kekuatan kasih itu sendiri? Yaitu yang pertama adalah kasih itu adalah kekuatan untuk kita bisa melayani dan memberi. Melayani dan memberi dimanapun, di keluarga kita. Kita mampu untuk mengerjakan hal ini karena ada kasih. Kasih itu adalah kekuatan untuk kita bisa melayani, untuk kita bisa memberi. Ya, di dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan datang itu melayani dan memberi. Kalau Allah datang di dalam kehidupan kita, kasih itu ada di dalam kehidupan kita, kita punya kekuatan untuk melayani dan memberi. Kasih itu melayani, bukan dilayani. Kasih itu memberi, bukan mengambil. Hari ini, apakah engkau sudah melayani? Apakah engkau justru selalu minta dilayani? Apakah engkau memberi? Atau justru engkau mengambil? Di dalam kasih ada kekuatan. Kristus punya kekuatan. Kekuatan Allah, kekuatan kasih itu. Untuk dia memberikan, Kristus memberikan nyawanya buat kita.
melayani, datang ke dunia untuk melayani kita. Ya, kalau kita tidak mengalami kasih Bapa, kalau kita tidak secara pribadi merasakan Allah itu dalam kehidupan kita, ya berat bagi kita ya. Untuk itu setiap hari kita mau renungkan Kristus mati, memberi. Kristus datang ke dunia melayani. Ya, kalau kita sudah merasa ini dilayani sama Tuhan, kita sudah diberi keselamatan sama Tuhan, diberi anaknya yang luar biasa, anaknya yang tunggal itu. Kalau kita secara pribadi tahu, merasakan, mengalami hal itu, maka kita juga akan bisa. Dan kekuatan di dalam melayani dan memberi itu melimpah dalam kehidupan kita. Wow, kita punya Tuhan, kita punya kasihnya Kristus itu dalam hidup kita tidak akan kekurangan untuk kita selalu bisa melayani dan memberikan diri kita untuk orang-orang yang katanya kita kasihi. Siapa orang-orang yang kita kasihi? Ya, ibu-ibu jawab sendiri gitu ya, siapa yang saya kasihi ya. Gitu. Sudah belum aku memberikan kasihku full? Sudahkah aku melayani full? Meskipun mungkin orang itu tidak layak untuk menerima kasih mungkin. Bojoku mbencek nih, bojoku mau megel nih. Ya, bojoku wong lemes ae. Nah. Wegel aku, gak podo sing karo sing tak karepne gitu ya. Nah, apakah kita masih bisa memberi kasih itu? Apakah kita masih bisa melayani dengan kasih itu? Ya. Kekuatan kasih yang berikutnya adalah mengampuni dan membebaskan. Kristus datang karena kasihnya. Kristus turun menjadi manusia karena kasihnya. Dia datang bukan ketika manusia baik-baik saja. Dia datang ketika kita sedang berdosa, manusia dalam hidup dalam dosa. Tuhan datang. Jadi kasih itu diberikan bukan ketika orang sedang baik-baik saja. Tetapi kasih Allah turun ke dunia itu ketika umatnya sedang tidak baik-baik saja. Makanya dia datang. Ya, jadi pengampunan yang Tuhan berikan ketika dia turun, ketika dia harus naik di atas Golgota. Dia lakukan karena kasihnya yang mau mengampuni kita, yang mau membebaskan kita. Kolose 3 ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang akan yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Ya, ini tidak akan bisa kita kerjakan. Sekali lagi, kalau kita tidak mengalami pengampunan dari Tuhan secara pribadi. Ya, saya sudah ke gereja, saya sudah menjadi orang Kristen, berarti Tuhan sudah mengampuni. Tapi pengampunan Tuhan itu harus kita alami setiap hari. Karena setiap hari kita pasti melakukan pelanggaran-pelanggaran. Setiap hari kita pasti mendukakan Tuhan. Ada saja. Ya, jadi setiap hari kita harus mengalami yang namanya pengampunan itu. Kasih Allah itu sanggup mengerjakan buat kita semua pengampunan dan membebaskan kita. Saudara, ketika kita melakukan pengampunan, kita juga mengampuni orang lain, itu artinya kita juga sedang membebaskan orang lain. Ya, kalau ada perumpamaan yang berhutang itu ya. Nah, kalau Tuhan sudah membayar lunas, itu membebaskan. Ya.
Kalau kita merasa sebagai orang yang sudah diampuni Tuhan, yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, kita akan pasti bisa. Ya, yang berikutnya, kasih adalah kekuatan yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di atas semuanya itu artinya bukan tanpa cacat gitu ya. Di atas semuanya itu berarti ada ketidakbaikan ya, ada hal-hal yang kurang. Makanya harus kasih itu ada di dalamnya untuk supaya bisa mengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, saya ada sedikit supaya lebih ini ya. Jadi kalau kita menganggap firman Tuhan di sini dikatakan bahwa kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan. Artinya pasti dari kita semua yakin kita enggak sempurna ya. Ada kekurangan, ada kelebihan ya. Begitu juga orang-orang yang ada sekitar kita itu ada kelebihan juga ada kekurangan. Kalau seseorang menganggap bahwa dirinya itu sudah sempurna ya, dia pasti tidak akan bisa kasih itu tidak akan bisa dinyatakan di dalam hubungan antar dua atau tiga orang begitu ya. Kalau orang itu sudah menganggap dirinya sempurna seperti ini, oh saya sudah sempurna, saya tidak butuh orang lain, saya sudah bisa sendiri kok, jadi tidak ada perlu kasih yang saya berikan. Saya mau orang-orang yang ada di sekitar saya juga berlaku sama dengan saya. Saya juga mau hanya berteman dengan orang-orang yang sudah sempurna kasihnya, gitu ya, seperti ini. Sempurna sama sempurna. Kasih itu tidak akan pernah bisa dipakai sebagai pengikat dan menyempurnakan, dan satu saat pasti tidak ada kasih yang mengikat dan akan pecah begitu ya. Tidak akan bisa bersatu, tidak akan bisa bersama-sama. Nah, kalau setiap kita menyadari bahwa kita butuh orang lain karena kita tidak sempurna, ada sisi kekurangan karena di atas semuanya itu berbicara bahwa kita itu butuh orang lain untuk menyempurnakan kita. Ya, ada yang suka marah, bergaul sama orang yang sabar, itu saling menyempurnakan. Suami saya orangnya satset batwet gitu ya, saya sedikit gandoli gitu, itu menyempurnakan. Tuhan berikan saya dan suami saya itu enggak sama ya, supaya kasih itu bisa dinyatakan ya. Ini gambarannya, saya ada kekurangan lemot, tapi saya punya kelebihan sabar. Saya punya kekurangan, saya orangnya enggak teliti, lelet gitu ya, berbeda sama suami saya. Nah, kalau di dalam perbedaan itu ada kasih ya, yang mempersatukan dan menyempurnakan, maka apa yang kurang itu bisa menjadi sempurna ya. Apa yang kurang itu bisa menjadi sempurna. Nah, tidak akan mudah jatuh. Ya, makanya Tuhan pakai setiap kita berbeda-beda supaya kasih itu bisa dikenakan. Ya. Jadi jangan tuntut teman kita itu bersama dengan kita. Ya, gunanya kasih itu di situ. Baik, karena waktu sudah habis, saya yakin dan percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini tidak akan sia-sia bagi kita semua. Saya jemput kita semua boleh bangkit berdiri. Firman Tuhan akan saya akhiri dengan satu pujian bahwa kasih Yesus itu indah dalam hidup kita. Karena kasih Tuhanlah yang akan membuat kita sempurna. Karena adanya kasih Tuhan, hidup kita akan menjadi berarti buat orang lain. Karena kasih Tuhan itulah yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk kita boleh menjalani
apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, dan di mana saja. Haleluya. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi, kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehadiran kasih-Mu yang sudah membebaskan kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu secara pribadi dalam hidupku. Sehingga kasih itu boleh nyata. Kami tidak hanya mau Tuhan untuk bisa berkata-kata kasih itu ada dalam hidupku, bahwa Allah itu ada dalam hidupku, tetapi sesungguhnya orang-orang yang di sekitar kami tidak pernah merasakan kasih-Mu Tuhan lewat hidup kami. Kasih-Mu yang adalah Engkau sendiri Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Itu artinya kami bisa menanggung segala sesuatu karena kasih itu sanggup. Kasih itu punya daya kekuatan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kasih itu adalah Engkau sendiri, Allah. Kalau Allah ada bersama-sama denganku, Allah ada di dalamku, maka kasih itu akan nyata. Kami praktekkan itu dalam kehidupan kami untuk orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus Engkau akan meneruskan secara pribadi, lepas pribadi, apa yang Tuhan sudah ingin hamba-Mu sampaikan. Kasih itu ada dalam setiap kami, Allah itu ada dalam setiap kami, dan kasih itu punya kekuatan yang luar biasa untuk kami boleh bersama-sama Tuhan memberitakan Allah itu ada dalam kehidupan kami, nyata untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Waktu selanjutnya Bu Susana. Terima kasih buat Ibu Esther yang telah memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan 2 kali. Saya undang untuk semua maju ke depan atau saya akan berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu luar biasa yang memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Dengan kasih pula kami akan memberi persembahan untuk pekerjaan-Mu. Kami percaya Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ku cinta keluarga Tuhan. Sambil persembahan dijalankan. Terjalin mesra sekali.
Puji akan nama Tuhan, terima kasih buat persembahan ibu-ibu semua. Waktu dan tempat kami berikan kepada tim kreatif. Puji Tuhan, inilah rangkaian acara kita pada sore hari ini. Biarlah semuanya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan acara kita pada sore hari ini sifatnya hanya have fun ya saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi. Jangan dibawa dalam hati, oh aku kok enggak dapat hadiah gini-gini, jangan ya. Semuanya hanya untuk happy-happy aja, untuk kebersamaan kita. Puji Tuhan, dan saya serahkan kepada Ibu Gembala. Saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau telah sertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Biarlah namamu dipermuliakan, ada sukacita di dalam hati ibu-ibu semua. Dan terlebih Tuhan, Engkau memberkati setiap kaum wanita yang ada di tempat ini. Kami tutup ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Wanita Tiberias, berakar kuat, bertumbuh sehat, berbuah lebat. Yes, yes, yes. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.